Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayaminal muntajabin ajma'in. Sebagai kelanjutan dari pembahasan filsafat ketuhanan kita, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang dalil dan burhan pembuktian wajibul wujud. Sebagaimana kita isyaratkan bahwa istilah universal yang digunakan di dalam filsafat ketuhanan terkait tentang Tuhan yaitu istilah wajibul wujud. Jadi secara bahasa sederhananya yakni kita akan membawakan dalil dan burhan untuk membuktikan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Terdapat banyak argumentasi dengan beragam metode yang disusun untuk mengafirmasikan eksistensi Tuhan. Secara umum, dalil-dalil tersebut dibagi dalam 3 jenis. Jenis pertama adalah dalil atau argumentasi yang berpijak pada musyahadah dan penyaksian jejak-jejak serta ayat-ayat Tuhan di alam. Semisal argumentasi keteraturan, burhan nazm, dan petunjuk inayah. Keterhubungan setiap maujud dan keserasian setiap fenomena membuktikan adanya rancangan, tujuan, pengaturan yang bijaksana serta menyingkap keberadaan pengatur yang hakim lagi alim, yang maha bijak lagi maha mengetahui. Dalil ini dengan segala kejelasan dan kemenarikan yang dimilikinya tidak mampu menjawab semua kritikan yang ada. Jadi banyak yang melakukan kritik terhadap dalil ini, termasuk diantaranya filosof barat, filosof empirik David Hume. Pada dasarnya argumentasi ini cukup untuk membangunkan fitrah serta memberikan kesadaran akan pengetahuan fitri manusia terhadap pencipta alam. Jenis kedua adalah argumentasi dari kebutuhan alam, yang dari kebutuhan alam kepada keberadaan pencipta yang tidak memiliki kebutuhan. Jadi dari kebutuhan alam akan menetapkan keberadaan pencipta yang tidak memiliki ketergantungan dan kebutuhan. Seperti argumentasi hudus, yaitu argumentasi yang dikarenakan
setiap fenomena didahului oleh ketiadaan, kebutuhan substansial mereka pun terbuktikan. Ya, sebab sesuatu ketika ia ingin mengada butuh kepada pengada. Akibat untuk mendapatkan keberadaan butuh kepada sebab. Kemudian setelah menggugurkan daur dan tasalsul, keberadaan pencipta yang tidak memiliki kebutuhan pun juga terafirmasikan. Atau argumentasi gerak yang dengan butuhnya gerak pada penggerak serta mustahilnya tasalsul penggerak hingga tak terhingga, maka eksistensi Tuhan pun sebagai penggerak awal alam akan dibuktikan. Atau argumentasi yang menetapkan keberadaan sebab ontologis yang tidak memiliki kebutuhan. Ini sebab pertama, causa prima. Dari adanya penciptaan tanpa jiwa-jiwa dan format-format substansi serta kemustahilan terciptanya semua itu dari sebab-sebab natural dan material. Nah, ini juga akan sampai membuktikan kepada pencipta ya, yang non materi. Jadi argumen nafs juga ini termasuk kategori jenis kedua ini. Semua argumentasi ini sedikit banyaknya membutuhkan premis-premis indrawi dan empirik. Argumentasi ketiga adalah argumentasi filsafat murni yang tersusun dari premis-premis akal murni. Seperti argumentasi imkan dan argumentasi sidikin. Jadi argumentasi imkan dan wujud maksudnya. Argumentasi jenis ini mempunyai beberapa karakteristik. Di antaranya, pertama, tidak butuh pada premis-premis indrawi dan empirik. Kedua, kritikan-kritikan yang berlaku pada jenis argumentasi yang lain tidak berlaku pada argumentasi jenis ini. Yakni, argumentasi ini memiliki nilai logis, nilai rasional yang lebih tinggi. Ketiga, premis-premis dalam argumentasi ini juga dibutuhkan dalam argumentasi-argumentasi lain. Misalnya, setelah membuktikan eksistensi pengatur dan mudabbir yang maha hakim lagi maha alim, maha bijak dan maha berilmu, muhaddis serta muharrik awal, maka ketidakbutuhan substansial dan kewujuban wujudnya mesti dibuktikan dengan premis-premis yang digunakan dalam argumentasi jenis ketiga ini. Yakni argumentasi lain seperti tadi kita sebutkan argumentasi hudus dan argumentasi gerak di dalam membuktikan muhaddis serta muharrik awal, yakni penggerak awal, penggerak pertama, ya,
Maka ketidakbutuhan ya muhaddis dan muharrik awal ini, maka kewujuban wujudnya mestilah dia dibuktikan dengan premis-premis yang digunakan dalam argumentasi jenis ketiga ini, seperti argumentasi imkan dan wujub. Nah, argumentasi lainnya memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak terdapat dalam argumentasi jenis ketiga. Maksudnya dengan semua ini, maka argumentasi-argumentasi lainnya mempunyai keunggulan yang tidak terdapat dalam argumentasi jenis ketiga. Karena argumentasi jenis ketiga ini hanya membuktikan keberadaan maujud sebagai wajibul wujud. Dibutuhkan argumentasi lain untuk membuktikan sifat-sifat yang terdapat padanya, seperti ilmu, qudrah, hikmah, bahkan kenon-materian serta perbedaannya dengan alam materi. Selanjutnya, pada kesempatan ini kita hanya bisa membawakan argumentasi jenis ketiga. Pertama, kita akan membuktikan eksistensi wujud wajib. Kemudian kita akan menjelaskan sifat-sifatnya. Argumentasi pertama. Salah satu argumentasi filosofis yang masyhur untuk membuktikan eksistensi wujud wajib atau Tuhan adalah argumentasi yang dinamakan dengan argumentasi imkan atau argumentasi imkan wa wujub. Argumentasi ini tersusun dari 4 premis berikut ini. Pertama, tidak satupun dari maujud mungkin yang memiliki keniscayaan wujud secara zati. Yakni dalam analisis akal, maujud maksudnya bukan maujud, esensi yaitu mahiyah, mahiyah entitas mungkin memiliki relasi. Jadi esensi maujud mungkin memiliki relasi yang secara nisbah ya, terhadap wujud dan adam itu adalah sama, adalah setara. Tanpa menyertakan wujud sebabnya, keberadaan mahiyah maujud mungkin tidak memiliki keniscayaan. Tidak memiliki keniscayaan. Premis ini bersifat badihi dan tidak butuh pembuktian. Sebab predikasinya diperoleh dari kandungan konsep subjek. Yakni mengkonsepsi kemungkinan wujud adalah mengkonsepsi ketidakniscayaan wujud. Jadi kemungkinan wujud. Kemungkinan yakni relasinya antara ada dan tidak ada adalah sama. Makanya ketika mengkonsepsi kemungkinan wujud, ya tentu kita juga mengkonsepsi ketidakniscayaan wujud tersebut.
Kedua, maksudnya premis kedua, tanpa predikat niscaya, yaitu daruri atau wajib, tidak satu pun maujud yang mengada. Tidak satu pun entitas yang mengaktual. Yakni, selama semua jalan menuju ketiadaan tidak tertutup, maka entitas tidak akan memaujud. Dalam istilah para filosof, asyai ma lam yajib lam yujad. Sesuatu selama belum menjadi wajib, dia akan tidak mengada. Dengan kata lain, maujud memiliki dua kategori. Wujud wajib secara zati yang pada dirinya sendiri memiliki kedarurian dan keniscayaan wujud, atau wujud mungkin secara zati. Entitas mungkin hanya akan mengaktual, hanya akan mengada bila wujud sebab mewajibkannya dan mengantarkan wujudnya pada batas daruri atau wajib. Yakni sebab tersebut menjadikan entitas mungkin sedemikian sehingga kemungkinan tiada tertutup baginya. Nah, premis ini juga adalah definitif dan tidak dapat diragukan. Premis ketiga, manakala predikat niscaya bukan merupakan implikasi, bukan merupakan substansi wujud entitas, maka entitas lain mesti mengantarkannya pada predikat tersebut. Yani apabila dia punya maujud tidak niscaya, ya, maka mesti maujud lain yang mengantarkannya pada kemaujudan. Yakni sebab sempurna menjadikan wujud akibat menjelma niscaya karena yang lain, yang disebut dengan darurah bil ghair, yakni kedaruriannya dikarenakan yang lain. Premis ini juga badihi dan tidak diragukan betapa tidak setiap predikat tidak lepas dari dua keadaan, bizat karena dirinya sendiri dan bil ghair karena yang lain. Jika ia bukan bizat, maka pasti bil ghair. Dengan itu maka predikat daruri atau niscaya yang merupakan kelaziman setiap wujud, jika bukan dari dirinya sendiri, maka pastilah ia peroleh dari pancaran wujud lain yang disebut sebab. Adapun premis keempat adalah daur dan tasalsul dalam sebab akibat adalah hal yang mustahil. Premis ini juga bersifat badihi dan kita bisa merujuk penjelasannya pada daras 37 kitab Daras Filsafat. Dengan memperhatikan premis-premis di atas, maka argumentasi imkan dan wujub dapat disusun dengan format seperti ini. Maujud-maujud alam atau entitas-entitas alam semuanya mengada dengan predikat daruri
atau niscaya karena yang lain, yaitu daruri bil gair, darurat bil gair. Sebab pada satu sisi mereka adalah entitas mungkin dan tidak memiliki predikat daruri atau niscaya secara zati, ya, sesuai dengan premis pertama. Dan pada sisi yang lain tidak ada satupun entitas yang mengada tanpa predikat daruri, tanpa predikat niscaya. Premis kedua. Maka semua entitas mungkin pastilah memiliki predikat daruri atau niscaya karena yang lain. Dan wujud setiap mereka menjelma menjadi wajib dengan perantara wujud sebab. Premis ketiga. Sekarang, apabila kita asumsikan bahwa wujud setiap mereka menjelma niscaya atau daruri atau wajib, berperantarakan mereka sendiri satu dengan yang lainnya, maka akan melazimkan yang disebut dengan daur dalam sebab-sebab. Dan apabila asumsinya adalah terdapat mata rantai sebab yang terbentang hingga tak berakhir, hingga tak berujung, maka akan melazimkan tasalsul. Dan kedua kelaziman ini adalah batil serta mustahil. Ini adalah premis keempat. Perasaskan ini mesti diterima bahwa pada puncak rentangan sebab-sebab terdapat wujud yang dengan sendirinya memiliki kedarurian dan keniscayaan eksistensi. Inilah yang disebut dengan wajibul wujud. Argumentasi ini juga dapat disusun dalam format lain yang tidak butuh pada premis keempat. Seperti berikut. Keseluruhan entitas mungkin diasumsikan seperti apapun ia tidak akan meniscaya, maksudnya tidak akan mewujud, ya, tanpa adanya wujud wajib secara zati. Dia tidak akan mendapatkan kedarurian tanpa adanya wujud wajib secara zati. Pada akhirnya tidak satu pun dari mereka yang mengada tanpa wujud wajib. Betapa tidak satu pun dari entitas mungkin yang memiliki keniscayaan pada dirinya sendiri, tidak mempunyai kedarurian wujud pada dirinya sendiri, hingga yang lain beroleh kedarurian wujud dari pancarannya. Dengan kata lain, keniscayaan wujud yang terdapat pada setiap entitas mungkin adalah keniscayaan perolehan, ya, keniscayaan pinjaman. Selama tidak ada keniscayaan milik sendiri, yaitu bizzati, maka tidak akan ada tempat bagi keniscayaan perolehan. Juga argumentasi ini dapat disusun lebih ringkas lagi, yakni maujud tidak lepas dari dua kategori. Jadi kalau kita mengkonsepsi wujud, itu tidak terlepas dari dua kategori. Wujud wajib secara zati
wajibul wujud bizat, dan wujud wajib karena yang lain. Wajibul wujud bil gair. Setiap wujud yang wajib karena yang lain niscaya berakhir pada wujud wajib secara zati. Yani kullu ma bil gair yantahi ila ma bizzat. Dengan demikian, wujud wajib secara zati pun terbuktikan. Nah, inilah penjelasan dari argumentasi pertama dengan 3 bentuk format. Sekarang kita akan memasuki argumentasi kedua. Argumentasi kedua ini adalah argumentasi yang dekat dengan argumentasi pertama dan terdiri dari 3 premis berikut. Mawjud-mawjud di alam ini merupakan wujud mungkin secara zati dan tidak melazimkan keberadaan mereka. Sebab bila salah satu dari mereka adalah wujud wajib, maka yang ingin dicapai yaitu keberadaan wujud wajib telah terbuktikan. Premis ini serupa dengan premis-premis pertama dalam argumentasi sebelumnya. Perbedaan keduanya yaitu argumentasi sebelumnya didasarkan pada keniscayaan wujud dan ternegasinya hal itu dari entitas mungkin. Adapun argumentasi ini bersandar pada wujud itu sendiri. Kedua, setiap entitas mungkin untuk mengaktual, untuk mengada, butuh pada sebab yang mengadakannya. Premis ini juga merupakan makna lain dari istilah setiap akibat butuh pada sebab ontologi, di mana hal ini telah dibuktikan dalam daras kausalitas. Premis ini juga senada dengan premis ketiga dalam argumentasi pertama, dengan perbedaan yang telah disyaratkan pada premis sebelumnya. Yang ketiga, daur dan tasalsul dalam sebab adalah hal yang mustahil. Premis ini persis sama dengan premis keempat argumentasi pertama. Dengan menelaah premis-premis di atas, argumentasi ini dapat disusun dengan format demikian. Setiap entitas dan entitas-entitas alam ini, setiap entitas dari entitas-entitas alam ini yang diasumsikan sebagai entitas mungkin butuh pada sebab ontologi. Butuh pada sebab yang mengadakan mereka. Dan adalah hal yang mustahil bila mata rantai sebab terbentang hingga tak terhingga. Mustahil juga jika di antara mereka, yakni entitas-entitas mungkin ini terjalin relasi daur. Berasaskan ini, rentangan mata rantai sebab dari sisi awal mesti berujung pada wujud sebab yang tidak butuh pada sebab. Itulah wujud wajib. Dalam kitab Isyarat wa Tambihat, filosof peripatetik Ibnu Sina menyusun argumentasi ini dalam format simpel.
Maujud tidak lepas dari dua kategori. Jika bukan wujud wajib, maka ia adalah wujud mungkin. Jika maujud tersebut adalah wujud wajib, maka tujuan yakni membuktikan eksistensi wujud wajib telah diperoleh. Namun apabila maujud tersebut adalah wujud mungkin, maka mesti berujung pada wujud wajib agar tidak melazimkan daud dan tasalsul. Beliau dalam hal ini meyakini bahwa ini merupakan argumentasi terbaik. Makanya beliau namakan burhan ini dengan burhan siddiqin. Nilai plus argumentasi ini adalah argumentasi ini tidak butuh pada telaah atas sifat-sifat ciptaan semisal hudus, gerak, dan sejenisnya. Bahkan pada dasarnya argumentasi ini tidak butuh pada pembuktian wujud ciptaan. Sebab premis pertama argumentasi ini dijelaskan dalam bentuk asumsi. Dengan kata lain, format argumentasi ini hanya mensyaratkan afirmasi atas keberadaan wujud objektif yang badihi dan tidak diragukan. Seseorang hanya mampu mengingkarinya, yaitu maksudnya keberadaan wujud objektif di eksternal, bila ia mengingkari hal yang paling badihi, intuitif, dan pengetahuan hudurinya. Yakni secara mutlak tidak ada satupun keberadaan, yakni dia mengingkari secara mutlak tidak ada satupun keberadaan, termasuk keberadaan dirinya, pikirannya, dan ucapannya. Jadi hanya orang sofisme saja yang tidak bisa memahami argumen ini karena ia mengingkari realitas, mengingkari keberadaan secara mutlak. Adapun bagi mereka yang meyakini keberadaan wujud objektif, terhadap mereka dikatakan wujud objektif tersebut jika bukan wujud wajib, maka ia adalah wujud mungkin. Tidak ada pilihan ketiga. Bila pertama, maka wujud wajib telah dibuktikan. Ya, maksudnya bila wujud objektif tersebut adalah pertama, wujud wajib, ya maka wujud wajib telah dibuktikan. Dan bila kedua, wujud mungkin, maka wujud wajib juga mesti diafirmasikan. Berakhir pada pengafirmasian wujud wajib. Sebab wujud mungkin butuh pada sebab agar tidak melazimkan daud dan tasalsul. Dalam artian rentangan sebab-sebab itu mesti berujung pada wujud wajib. Rentangan sebab-sebab dari wujud mungkin mestilah berakhir pada wujud wajib. Sebagaimana yang kita lihat, kedua argumentasi ini bersandar pada keimkanan entitas
yang merupakan sifat dari mahiyya atau esensi mereka. Dengan perantaraan sifat tersebut, kebutuhan mereka, entitas-entitas mungkin, dapat dibuktikan adanya wujud wajib. Berasaskan ini dalam satu arti, yakni mereka, kedua argumentasi ini dikategorikan burhan limi, sebagaimana yang telah diisyaratkan pada daras sebelumnya. Jadi terdapat daras sebelum memasuki filsafat ketuhanan ini dalam pembahasan ontologi, yaitu pembahasan terutama dalam pembahasan kausalitas. Akan tetapi menjadikan mahiyya dan keimkanan esensial sebagai pusat argumentasi tidak begitu relevan dengan prinsip kemendasaran eksistensi. Asalah wujud. Atas dasar inilah Mulla Sadra menyusun argumentasi lain dengan karakteristik spesifik dan dinamainya dengan burhan siddiqin. Sedang argumentasi Ibnu Sina disebutnya sebagai argumentasi yang serupa dengan burhan siddiqin. Sekarang kita akan membahas argumentasi ketiga, yaitu argumentasi siddiqin Mulla Sadra. Argumentasi ini dibangun oleh Mulla Sadra di atas landasan prinsip-prinsip filsafat hikmah muta'aliyah yang dibangunnya sendiri. Menurut beliau, argumentasi ini adalah argumentasi yang paling argumentasi dan lebih layak menyandang nama burhan siddiqin. Burhan dan argumentasi ini telah dijelaskan dengan beragam versi. Dan versi terbaik adalah versi yang disusun oleh Mulla Sadra sendiri, yang terdiri dari 3 premis berikut. Pertama, kemendasaran wujud, masalatul wujud, dan keiktibaran mahiyah, iktibari mahiyah. Seperti yang telah dibahas dan dibuktikan dalam daras 27 buku daras filsafat beliau. Maksudnya buku daras filsafat filosof hikmah muta'aliyah kontemporer almarhum Ayatollah Misbah Yazdi rahmatullah alaih. Kedua, yakni premis kedua, kebergradasian wujud, kebertingkatan wujud, dan gradasi khusus antara sebab dan akibat, yang mana akibat tidak memiliki independensi di hadapan sebab ontologinya. Ini premis kedua. Premis ketiga, neraca kebutuhan akibat pada sebab adalah
dependensitas wujud akibat kepada sebab. Yakni kebergantungan wujud akibat kepada sebabnya. Dengan kata lain, kerendahan derajat wujud akibat dibanding wujud sebab itu merupakan neraca kebutuhannya pada sebab. Sekecil apapun kerendahan derajat eksistensi, niscaya ia adalah akibat yang butuh pada wujud yang lebih tinggi. Dan akibat tidak mempunyai keberdiri sendirian. Jadi ini independen, tidak memiliki independentisitas sedikit pun di hadapan sebabnya. Nah, dengan meninjau premis-premis di atas, maka Burhan Siddiqin kita dapat susun sesuai dengan versi Mula Sadra demikian, bahwasanya tingkatan-tingkatan eksistensi, terkecuali tingkatan tertinggi darinya yang memiliki kesempurnaan tanpa batas, adalah ketidakbutuhan dan keberdirian mutlak. Identik dengan kebergantungan itu sendiri. Maksudnya seperti ini. Ya. Yakni tingkatan-tingkatan eksistensi, terkecuali tingkatan paling tinggi dari tingkatan-tingkatan eksistensi ini yang mempunyai kesempurnaan tanpa batas, ya, itu semuanya identik dengan kebergantungan itu sendiri. Kecuali yang menempati tingkatan paling atas itu, ya, ia adalah wujud yang berdiri sendiri secara mutlak. Ia tidak mempunyai kebutuhan sama sekali kepada tingkatan lainnya. Bila tingkatan tertinggi tersebut tidak ada, maka semua tingkatan pun tidak akan ada. Sebab asumsi keberadaan tingkatan-tingkatan yang lain tanpa keberadaan tingkatan tertinggi wujud itu melazimkan ketakbutuhan dan keberdiri sendirian atau kemandirian tingkatan-tingkatan tersebut darinya. Sementara identitas wujud mereka adalah identik dengan kebergantungan, kefakiran, dan kebutuhan. Jadi jika kita memandang bahwasanya tidak ada tingkatan tertinggi yang paling puncak dari piramida eksistensi, ya pada hakikatnya semua level pun, semua tingkatan pun tidak akan ada. Sebab asumsi adanya tingkatan-tingkatan yang lain tanpa keberadaan tingkatan paling tinggi wujud itu meniscayakan ketidakbutuhan dan keindependenan tingkatan-tingkatan yang dibawa darinya. Dan ini menyalahi yang kita punya asumsi. Sementara identitas wujud mereka adalah identik dengan kebergantungan. Identik dengan kefakiran, kebutuhan, ya, sehingga tentunya tidak mungkin mempunyai realitas tanpa wujud yang paling tinggi.
Nah, argumentasi ini selain memiliki karakteristik yang sama dengan argumentasi Ibnu Sina, juga mempunyai beberapa tambahan, mempunyai kelebihan. Pertama, argumentasi ini berpijak pada konsep-konsep eksistensial dan sedikit pun tidak menyebutkan esensi, yakni sama sekali tidak menyebutkan esensi dan keimkanan esensial. Nah, sudah jelas bahwasanya argumentasi ini lebih relevan dengan kemendasaran wujud. Maksudnya sesuai dengan asas dari falsafah Muladhara, yaitu asalah wujud, kemendasaran wujud. Dan ini juga adalah suatu hal yang penting. Jadi tidak tercium di sini aspek kemahiyahan. Kedua, argumentasi ini tidak butuh pada upaya menggugurkan daur dan tasalsul. Jadi dalam argumentasi ini kita tidak perlu membawa permasalahan kemustahilan daur dan tasalsul. Bahkan argumentasi ini merupakan argumentasi atas batilnya daur dan tasalsul dalam sebab-sebab ontologis. Kelebihan ketiga, dengan menggunakan argumentasi ini bukan hanya ketunggalan, bukan hanya keesaan wajibul wujud, bahkan seluruh sifat-sifat kesempurnaan Tuhan dapat dibuktikan. Sebagaimana nanti kita akan bahas pada daras kemudian. Saya pikir inilah beberapa argumentasi yang kuat dalam membuktikan eksistensi wajibul wujud yang dalam istilah Qur'ani, istilah syariat, yaitu keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan argumentasi ini tidak bisa tergugurkan, tidak bisa terbantahkan oleh filosof ateis, filosof agnostik, atau para filosof-filosof pengingkar eksistensi Tuhan. Cuma mereka terkadang ya istilahnya apa ya, tidak bisa juga kadang memahami argumentasi ini dengan baik. Saya kira kita sangat butuh berbagai argumentasi yang kuat terkait masalah membuktikan dan mengafirmasikan eksistensi Tuhan. Sebagaimana kita lihat fenomena hari ini, banyak pemuda-pemuda terpelajar kita yang dikarenakan tidak bersentuhan dengan teologi dan filsafat Islam, pada akhirnya mempunyai keraguan terhadap agama, bahkan cenderung abai terhadap agama. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.